wa insya Allah semoga kita semua meridai. Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya. Agar suksesnya roda administratif jalannya pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, Nasdem ada di sana. Baru bicara soal kursi, itu bukan keinginan Nasdem nomor satu itu. Dia nomor buntut aja paling belakang. Ada nggak ada kursi, pasti kita hormati sekali itu. Mudah-mudahan. Indonesia maju. Penggodokan struktur kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran ternyata sudah masuk pada tahap mengkalkulasi nama-nama calon menteri. Sejumlah program quick win pada pos belanja KL antara lain: program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran 71 triliun. 2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi. Selamat datang di channel Yuda Media AD, dan kali ini masih bareng saya Abdul di segmen Buzzer RP Rek Politik. Saya mau meriak nih, kan bentar lagi nih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kan dilantik. Tepatnya di 20 Oktober nanti. Gak ada sebulan kayaknya ya, atau sebulan pas lah. Kita jadi penasaran kira-kira siapa yang akan menjadi pembantu tanda kutip ya, orang-orang yang akan menyokong pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk 5 tahun ke depan. Siapa orang-orang yang akan ditaruh di kursi-kursi menterinya? Bagaimana nomenklatur kabinetnya? Dan seterusnya. Kita masih menikmati kinerja bagus dari menteri-menteri Jokowi. Apakah kemudian menteri-menteri bagus di era Jokowi juga akan diakomodir, tetap dipakai jasanya di zaman pemerintahan Prabowo nanti? Kita kurang tahu. Tapi kalau kita ngebayangin atau ngebahas soal Menteri Jokowi yang punya kinerja bagus, saya bisa sebutkan salah satu. Salah satu nama yang bisa saya sebut dengan percaya diri ya, karena kita menikmati kinerjanya, yaitu Sri Mulyani. Ini Menteri jos banget nih. Emang canggih banget, skillful dan sakti banget dalam mengelola keuangan negara ini gitu ya. Bahkan ketika ada isu-isu utang itu langsung dibalas juga dengan dikasih paham sama Ibu Sri Mulyani ya kan. Dan bukan cuman soal isu dan diskusi-diskusi begitu yang kemudian juga diladeni oleh beliau, tapi bagaimana kita bisa menikmati kinerja dari Menteri Keuangan ini bisa mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien gitu. Termasuk untuk pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah ini apakah nanti Ibu Sri akan terpakai di kabinetnya Prabowo Subianto? Gak ngerti sih. Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah 9 tahun bekerja sama. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. Wa insya Allah semoga kita semua meridai. Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya. Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi. Tidak menjawab ya, tapi justru nyentil. Waduh, doanya kok begitu ya. Said Abdullah ini adalah Ketua Banggar DPR, di mana Sri Mulyani rapat terakhir dengan Banggar. Termasuk di dalam rapat juga membahas program-program quick win dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka diakomodir, dimasukkan, dan sudah disetujui juga nih oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Nah ketika sedang sambutan nih di depan para wartawan, ini unik nih, Said Abdullah nyentil kinerja bagus selama 10 tahun, semoga nanti Ibu Sri Mulyani tetap di dalam kabinet. Doanya gitu ya, mungkin bisa saya tebak sih.
hampir seluruh rakyat Indonesia akan menjawab amin. Karena gimana kita bisa benci dengan Ibu Sri Mulyani yang punya kinerja sebagus ini kan gitu ya. Tapi kemudian doa Pak Said Abdullah ini agaknya belum ini ya, belum firm direspon oleh Bu Sri sebagai doa yang oke ya saya mau kan, belum seperti itu tadi, kecuali yang paling akhir Pak kan gitu. Oke. Jadi tetap berada dalam barisan pemerintahan, mengupayakan apa kemampuan yang ada dalam barisan Partai Nasdem ini bisa juga merupakan sumbangsi dari satu sikap partai politik, bahwasanya kursi bukan di atas segala-galanya, untuk membuktikan dia loyal, dia ingin bersama, dia ingin membantu atau tidak jalannya pemerintah. Nasdem, itu kalian boleh catat itu. Terserah. Oke. Masih ngebahas soal kursi. Tadi kita sudah berharap ya kan Ibu Sri Mulyani tetap kebagian kursi lah. Ngurusin keuangan negara lah gitu ya di kabinet Prabowo nanti, karena kita merasakan kinerja baik, hasil kerja dari Ibu Sri itu memang benar-benar terasa kita masyarakat Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kursi lagi nih, Ketua Umum Surya Paloh bilang soal kursi menteri, kan Nasdem merapat nih akhirnya ya, datang belakangan agak telat masuk ke koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Ya, orang bakal nebak bahwa masuk ke koalisi berarti kan juga akan dibagi-bagi jatah menterinya gitu, bagi-bagi kursinya gitu. Merespon hal itu Surya Paloh mengatakan bagi-bagi ke yang lain aja Pak, nggak apa-apa. Nasdem belakangan aja. Lucu juga ya responnya. Jadi memang kursi menteri di kabinet Prabowo kata Surya Paloh sih ya, bukan target utama dari Nasdem untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Coba kita nanti cek ya. DPR RI mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 yang hanya dihadiri oleh 48 anggota DPR RI. Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan, yakni aturan mengenai jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tidak terbatas. Jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden. Menarik nih. Hari Kamis 19 September DPR mengesahkan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang yang sudah berlaku dari tahun 2008, lama banget ya. Itu Undang-Undang Nomor 39, yaitu tentang nomenklatur kementerian yang dibikin atau yang mendukung kerja dari seorang presiden gitu. 34 kalau tidak salah itu adalah jumlah kursi dari kementerian yang dimiliki oleh seorang presiden. Tapi kemudian tanggal 19 September DPR mengesahkan bahwa kalimatnya kurang lebih tidak dibatasi dan lebih ke kepentingan atau kebutuhan dari seorang presiden untuk mengejawantahkan program-programnya dan kebutuhan seorang presiden tentang jumlah kursi menterinya gitu. Bisa jadi bertambah, bisa jadi lebih sedikit dari yang sudah pernah ada kan gitu. Ini kemudian jadi polemik karena bagi kubu lawan politik dari Prabowo Subianto menganggap wah ya jelas dong KIM kan partainya banyak tuh yang bergabung. Makanya perlu kursi yang lebih banyak lagi biar partai-partai yang mendukung dapat jatah. Negatifnya sih begitu. Positifnya adalah sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar, kalau tidak salah juga ada sebuah pasal yang mengatakan bahwa presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Karena menteri adalah fungsional. Menurut undang-undang memang menteri adalah penerjemah instruksi presiden, ya memang kaki tangannya presiden. Jadi bagaimana bisa undang-undang saja itu sudah membebaskan seorang presiden itu mengangkat dan memberhentikan menteri. Tapi kemudian ada undang-undang lain yang mengatur soal jumlah. Kan jadi gak bebas. Jadi memang
Ini saya setuju sih, setuju. Asal jangan dijadikan bancakan politik aja ya. Ini setuju atas perubahan undang-undang kementerian yang awalnya terbatas jadi tidak terbatas. Menarik nih, ya kan? Penggodokan struktur kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran ternyata sudah masuk pada tahap mengkalkulasi nama-nama calon menteri. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo telah memiliki catatan susunan kabinet yang dipenuhi kalangan profesional. Namun hal itu masih membutuhkan penilaian partai politik pendukungnya. Saat ditanya perihal berapa jatah menteri yang disiapkan untuk partai politik pendukung, Muzani enggan menjawab. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sempat menyinggung jatah menteri untuk Gerindra hanya sedikit. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberi sinyal partainya bisa saja bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. PDIP menyebut hal ini bisa terjadi jika ada kesamaan visi dan misi. Yang jelas, jumlah kabinet Prabowo Gibran akan lebih dari 34 kementerian. Penambahan jumlah kementerian ini lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada serta pembentukan instansi baru. Penggabungan kementerian yang sebelumnya terpisah juga kemungkinan terjadi. Oke, menarik ya. Prabowo sudah mulai menggodok nama-nama yang akan masuk ke dalam komposisi kabinetnya nanti, tentu saja karena tinggal sebulan lagi beliau akan dilantik ya. Seperti cerita dari Pak Luhut, orang dekat dari Prabowo, yang mengatakan ini nanti Prabowo dilantik ini bakal satsetnya minta ampun. Bisa jadi tanggal 20 dilantik, tanggal 22 udah mengumumkan susunan kabinet, tanggal 23 udah bisa sidang kabinet pertama gitu. Itu kata Pak Luhut. Dan memang dengan posisi Prabowo yang begitu powerful, tidak ada yang istilah cawe-cawe dan ngatur-ngatur gitu ya. Itu jadi gerak dari Prabowo ini bisa jadi lebih smooth, lebih licin, lebih mulus, lebih satset juga nih untuk mengawali pemerintahannya nanti. Yang lucu adalah statement beberapa hari terakhir Said Abdullah ngasih sinyal kalau PDIP itu ngerasa lampu hijau lah. Lampu hijau ke kubu Prabowo, bisa jadi ini mau gabung nih katanya. Asalkan secara visi misi sama. Ini kenapa jadi mensyaratkan gitu? Kalau mau gabung aja. Justru yang ngasih syarat tuh harusnya Prabowo dong. Mau gabung nih Bu Mega ke koalisi kita nih. Syaratnya ini. Ya itu kan masuk akal. Masa yang mau gabung yang ngasih syarat? Dah. Gimana ceritanya? Logikanya nggak main dong. Sejumlah program quick win pada pos belanja KL antara lain. Program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran 71 triliun. 2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto ronsen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran 3,2 triliun. Tuh, salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran yaitu makan siang gratis. Itu sudah diketok palu juga sama Banggar DPR yang sudah dikasih angka 71 triliun rupiah untuk tahun pertama nih di 2025. Kita harapkan uji coba awal pilot project sudah dilakukan. Uji coba awalnya kita doakan mulus ya teman-teman ya. Sampai akhirnya terbentuk formula yang sempurna untuk sebuah ide yang cemerlang juga nih, makan bergizi gratis gitu. Jadi kalau dulu tuh concernnya soal sumber daya alam lah, infrastruktur lah di zaman Jokowi ya. Sekarang Prabowo juga punya satu perhatian lain yaitu membangun manusianya. Bukan cuman gedungnya, bukan cuman tolnya, bukan cuman kekayaan alam, hasil-hasil tambangnya. Ini manusianya juga diperhatiin nih, gizinya. Jangan sampai kelaparan gitu. Gizinya kurang maksudnya gitu. Jadi saya setuju sih. Gimana kita punya kekayaan alam yang begitu melimpah, tapi mubazir karena kita nggak punya orang yang cukup oke untuk mengelola itu semuanya. Karena kemampuannya di bawah rata-rata misalkan. Ini Prabowo juga concern soal ini.
Kita jadikan generasi-generasi selanjutnya ini orang-orang yang sakti lah. Nggak maksudnya nggak bisa terbang juga, enggak sih. Maksudnya tuh bangsa yang kemudian punya sumber daya manusia yang oke, sampai akhirnya disebut sebagai Indonesia emas, kan begitu. Karena memang kalau misalkan ngebahas soal kekayaan alam, bangsa luar tuh ngiri ke Indonesia. Kita punya segalanya. Kita punya alam tuh kayaknya berpihak ke kita gitu. Cuman orang-orangnya aja. Kan begitu ya. Makanya Prabowo juga ini nih saatnya kita bangun manusianya juga, kan begitu. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Buat kalian yang punya pendapat tentang bahasan-bahasan yang barusan kita bahas, silakan ditulis di kolom komentar ya. Segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.